Bang, punten izin. Ini kita lagi ramai banget nih Bang perihal tentang kasus UMKM nih sekarang gitu. Kayaknya kita perlu sedikit meluruskan nih Bang. Kenapa bisa akhirnya mulanya jadi sebesar ini, gimana sih Bang? Boleh sedikit mungkin garis besarnya dijelaskan Bang? Ya, kalau tadi pertanyaannya kenapa bisa sebesar ini, memang ini persoalan besar sebenarnya. Uh, Tentu saya harus bicara dari awal bahwa teman-teman UMKM ini yang diwakilkan oleh saudara Andi ya, Andi Rivaldi ini kan saya menerima kuasanya itu di tanggal 5 Agustus 2024 ya. Terus kemudian saat itu saya juga sudah pernah melakukan warning letter ya, artinya somasi ya, peringatan hukum kepada teman-teman sejawat ya, yaitu Dr. Haji Muhammad Farhad Abbas, terus kemudian Vidi Galenso dan Profesor Dr. Elsa Sarif saat itu. Nah, apa hubungan hukumnya? Ini kan jadi pertanyaan. Kenapa saya bisa somasi ya, para sejawat-sejawat saya ini? Karena waktu itu dari surat kuasa yang saya terima dari Andi Rivaldi di tanggal 5 Agustus 2024 itu adalah terkait tentang mengklarifikasi tentang uang ya yang dititipkan oleh seorang warga negara India yang bernama Sanjay. Nah, makanya saya dari awal memang saya tidak begitu percaya awalnya sama Andi kan, ketika si Andi bilang ini Pak Anom, saya menerima surat kuasa dari seorang warga negara India bernama Sanjay. Terus kemudian ada surat pernyataannya juga tentang keberadaan uang daripada teman-teman UMKM ini. Nah, akhirnya saya bilang sama si Andi waktu itu, tolong pertemukan saya dengan Sanjay. Akhirnya kurang lebih di tanggal 3 atau 4 itu, sebelum saya teken kuasanya tanggal 5, dipertemukanlah dengan seorang yang bernama Sanjay, warga negara India ini. Nah, akhirnya saya bertanya kepada Sanjay itu, benarkah apa yang dikatakan Andi ini kepada kami? Akhirnya dia katakan, itu sangat benar Pak. Memang uang itu dititipkan kepada ketiga orang ini melalui istrinya ya, karena pada saat itu ada masalah. Sanjay itu mungkin tidak hadir dalam peristiwa hukum itu tentang penyerahan uang di rumahnya dan seterusnya ya. Nah, lalu itu dia bilang, boleh Pak, silakan Bapak jadi kuasanya Andi dan meminta uang yang dimaksud. Tetapi saya tidak mau dilibatkan dalam persoalan hukum. Nah, itu kalimat si Sanjay saat itu. Karena alasannya adalah ada trauma ya. Ada juga karena istrinya sakit, kemudian ya banyak hal lah dalil dia waktu itu. Tetapi apa yang bisa membuktikan bahwa Sanjay ini telah memberikan ruang yang besar untuk kita untuk menagih uang-uang itu. Ini kan uang-uang anak-anak UMKM masyarakat kita ya. Saya punya surat pernyataannya yang dibuat secara tulis tangan oleh Sanjay. Ini surat pernyataan inilah yang menyatakan bahwa uang itu telah dititipkan kepada ketiga sejawat kita itu. Nah, itulah yang menjadi polemik sampai dengan hari ini itu, Adinda ya. Jadi semua seperti itu, dan tentu saya ingin katakan bahwa ini kan persoalan berangkat daripada statement ya, peristiwa hukum yang dibangun antara ketiga sejawat saya dengan seorang yang bernama Sanjay ini. Nah, ayo dong,
Ini warga negara asing ini harus kita telusuri itu, karena beliau ini kan punya rekam jejak tentang investasi bodong itu kan. Ya, makanya jangan sampai juga kita sampai hari ini dan seterusnya kita hanya dimainkan oleh orang satu ini. Ya, kita pertanyakan apakah kebenarannya. Tapi yang saya mau pastikan bahwa Sanjay itu telah memberikan kuasa kepada Andi Rifaldi itu baik secara tertulis maupun secara lisan. Itu saya pun saat itu juga ada tim saya juga yang menyaksikan saat itu. Nah, itulah dasarnya bagaimana bisa bergulir sampai hari ini. Demikian. Bang, izin Bang, boleh dikasih lihat Bang, izin Bang untuk surat yang tadi Bang. Oke. Ya, ini kopinya ya. Ini saya dapat dari klien saya Rifaldi ya. Ini surat pernyataannya. Oke. Oke, ini surat somasi saya waktu itu. Apa? Oh, ini yang udah dapat lagi. Bentar Bang, tahan dulu Bang. Ini Bang, boleh Oke Bang. tambahkan ini Bang, punten. Apa ini? Isi. Oh iya. Ini yang secara ini ya, yang diketik ya. Tahan Bang, tahan Bang. Ya, oke Agak Bang. turunan dikit Bang, maaf Bang, biar ke HP juga dapat. Punten. Oke, aman Bang. Ya. Terus apa lagi? Oke. Oke, mungkin seperti apa nih Bang sekarang jadi akhirnya kasus ini menjadi kayak bola liar nih Bang ya, karena mungkin kemarin juga sudah beberapa kawan-kawan dari UMKM juga sudah turun, sudah ngomong ke publik juga perihal dananya juga sampai saat ini belum turun nih Bang. Gini makin semeraut nih, ini gimana nih Bang? Ya, gini ya. Mungkin anak-anak UMKM ini dipimpin oleh ketua perwakilannya mungkin si Andi ya, Rifaldi. Kenapa mereka sampai hari ini mau datang ke tempat kediaman daripada Farhad Abbas yang karena tadi ada keyakinan mereka dengan pernyataan baik secara lisan maupun tertulis ini dari saudara Sanjay. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Sanjay ini sudah memberikan pembayaran 1 juta, 1,5 juta pada teman-teman korban UMKM ini selama ini, dan ada bukti-buktinya. Nah, artinya apa? Di situ sudah terbangun hubungan hukum kewajiban antara si Sanjay itu dengan para korban ini. Nah, karena para korban ini merasa bahwa pembayaran itu tidak seimbang dengan dana yang mereka sudah alirkan atau titipkan kepada perusahaan Sanjay itu, maka mereka berdasarkan surat pernyataan Sanjay inilah mereka mungkin ya datang minta langsung ya kepada ketiga sejawat saya ini. Jadi saya rasa ini harus diselesaikan oleh semua pihak sebenarnya kalau menurut saya ya. Terutama harus hadirkan itu warga negara asing itu, namanya Sanjay itu. Kalian kejar dong, ya. Dan saya nanti kalau juga udah mentok, saya juga akan minta nanti kepada pemerintah dan duta besar India untuk deportasi aja itu orang, ya. Karena ini kan membuat ya kegalauan, membuat kekacauan di negeri kita kan, dan apalagi korbannya adalah tadi warga negara kita. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Saya ingin mau katakan begini ya, kita sebagai penegak hukum penting untuk melindungi segenap ya, menyangkut tentang tadi rakyat kita. Ini fakta loh, ada korban ya, ini bukan dunia mimpi loh. Nah, kehadiran kita para tadi ahli hukum, para katakanlah penegak hukum ya, apalagi para pencari keadilan model kami ini, model saya seorang advokat,
saya penting dong untuk mencari keadilan hukum dan keadilan yang sesungguhnya untuk warga negara Indonesia. Karena itu bentuk daripada kita mencintai negeri ini. Jadi seperti itu ya, Dek. Oke. Nah, namun Bang ini apa sih Bang mungkin langkah yang baik Bang, karena kan dalam arti dari pihak seberang pun sudah disamperin, sudah diminta uangnya untuk turun, tetapi mereka tidak merasa uang tersebut di mereka. Ini gimana nih? Ya, karena untuk saat ini ya silakan aja para pihak memberikan tadi atau mempunyai dalil masing-masing ya. Tetapi bagi saya hari ini proses jalan ya. Tentu saya juga waktu itu sudah juga memberikan surat somasi, terus juga mungkin ada tim saya juga sudah melakukan komunikasi. Saya pikir siapa yang memulai dia yang harus mengakhiri. Maka itulah saya bilang tadi, saya juga akan meminta pertanggungjawaban daripada statement Sanjay juga, ya. Jadi ini penting untuk saya. Nah, makanya besok saya dengan waktu yang tidak terlalu lama saya akan lakukan tadi komunikasi dengan seorang yang bernama Sanjay ini, warga negara India ini, dan kalau dia tidak kooperatif, ya, tetap berpegang teguh pada tadi, dia hanya melempar bola tetapi tidak mau masuk ke lapangan, ya. Oke, nanti saya juga akan surati, ya. Saya harus minta dia deportasi aja daripada bikin kekacauan di negeri ini. Demikian ya. Bang, izin Bang untuk mic-nya Bang diputar Bang, Oke. biar kelihatan. Yang sebelah sana Bang. Apanya yang diputar? Udah, Ini. enggak Bang. Enggak, Apa Bang? biar kelihatan. Oke, Bang, dikatakan sebelumnya Bang, katanya waktu pas bertemu dengan Abang, Sanjay mengatakan bahwa kalau nanti atau kedepannya ada urusan dengan hukum, dia tidak dilibatkan Bang. Itu apakah benar tuh Bang keberadaannya? Benar, saya sendiri mendengarkan, ada tim saya juga mendengarkan, Andi Rivaldi juga mendengarkan, ya. Tetapi kan hari ini karena ini bergulir ya, bergulir soal hukum jalan, ya, terus opini publik juga jalan, ya secara sosial, ya seharusnya orang yang bertanggung jawab seperti Sanjay tadi harus hadir untuk supaya dia dengan kalimat saya tadi, siapa yang memulai dia yang mengakhiri, seperti itu. Izin Bang, mungkin Abang terakhir kapan sih Bang bertemu dengan Pak Sanjay ini sampai akhirnya Abang bisa menerima surat tersebut? Apakah sampai saat ini juga Abang telah bertemu kembali nih untuk discuss lah? Ya setelah tanggal 3 atau tanggal 4 Agustus 2024, ya setengah bulan yang lalu saya ketemu dengan dia dan dia bilang, ya saya kan dari awal sudah ngomong Pak, kenapa ramai seperti ini? Ya, saya nggak mau Pak dilibatkan soal hukum. Oh, saya bilang, kami ini orang lawyer. Kami menangani sesuatu, menyelesaikan sesuatu harus dengan perangkat yang kami punya, yaitu perangkat hukum. Maka suka nggak suka, you harus ikut. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak itu loh. Dan nama baik orang. Karena kan tidak mungkinlah kita tanpa alasan, ya, bikin surat somasi kepada kawan sejawat kita, mereka punya nama kok. Tetapi ini yang harus kita clearkan ya. Nah, kalaupun misalkan dari teman sejawat kita itu punya dalil yang pada bagian lain mengatakan, oh ini persoalan success fee, mungkin persoalan pembayaran pada surat kuasa yang masa lalu, ya clearkan aja sih, apa susahnya. Tapi kan intinya hari ini kan surat ini belum ada yang membantahnya itu. Surat pernyataan Sanjay yang menyatakan bahwa uang itu semua dititipkan kepada 3 orang sejawat itu. Nah ini kita butuh klarifikasi yang jelas, ya, bukan dalil-dalil yang kita bangun ya untuk pembenaran. Karena siapa yang sering melakukan pembenaran kan kalau dalam prinsip hukum dialah sesungguhnya pelakunya, demikian ya. Oke Bang, berbicara dengan titipan Bang, pada saat dia waktu dia bikin surat tersebut Bang, apakah Abang sudah melihat mungkin ada Sanjaya ini memberikan bukti foto atau bukti secara kertas atau di atas kwitansi bahwa benar melakukan titipan atas tadi Farhad terus Bu Elsa dengan siapa namanya Vidi dengan Vidi Alianso itu? Iya. Ada nggak Bang? Kalau saya waktu itu
dia hanya menyatakan bahwa itu tulis tangan saya ini. Itu satu. Yang kedua, bukti yang dibenarkan dan diberikan oleh Sanjay itu adalah bukti transfer. Oh, hanya bukti transfer aja? Ya, bukti-bukti transfer. Bahwa inilah bukti transfer yang masuk ke rekening-rekening dari beberapa nama, ya. Nanti tim saya bisa juga perlihatkan bukti transfer. Tapi intinya saya bilang tadi, kami menerima kuasa dari Andi Rivaldi itu juga atas, ya, kesepakatan juga dengan yang namanya Sanjay ini, ya, yang katanya pemilik uang ini, padahal uang orang ini kan, ngaku aja dia milik dia, padahal uang orang banyak itu. Jadi kita harus bicara tentang asal muasal deh. Kita nggak boleh bicara langsung di ujung kan. Nah, jadi sekalipun ada putusan pengadilan pada bagian lain tadi mengatakan bahwa si Sanjay tidak terbukti melakukan penipuan penggelapan, tetapi harus diingat, Sanjay itu banyak janjinya sama masyarakat kita ini, korban-korban UMKM ini. Ada janji bonus mobil, undian, ya, sampai hari ini tidak. Jadi ini yang saya maksud, kenapa kita nggak periksa Sanjay itu? Ya, karena dia kan akar muasalnya dari persoalan ini. Nah, dia juga yang mengklaim ada dananya. Nah, itu kan baru bisa clear tuh. Daripada kita sama-sama hari ini bicara tentang pembenaran diri semua kan, ya udah hadirkan aja tuh siapa yang memulai. Nah, makanya Andi Rivaldi melakukan upaya-upaya. Sebelum ke saya, dia sudah melakukan komunikasi dengan timnya Elsa Sari dan Farhad Abbas, sudah melakukan pertemuan juga, pernah ditunjuk juga videonya ke saya tentang pertemuan dan klarifikasi terkait itu. Saya punya pegang itu. Itulah yang membuat keyakinan saya saat itu menerima kuasa dari Andi Rivaldi. Lalu saya harus melakukannya. Nah, makanya kan kuasanya ke Andi itu berdasarkan tadi, ya, ada surat yang menyatakan, pertama adalah pernyataan, yang kedua adalah ada surat kuasa yang diberikan oleh Sanjay kepada Andi Rivaldi. Makanya saya gunakan kuasa substitusi saat itu, ya. Dan sebelum saya teken kuasanya, saya hadir ketemu dengan yang namanya Sanjay, dan saya katakan, benar ini Pak Sanjay? Ya, benar. Semua itu benar. Tetapi saya tidak mau dilibatkan dalam wilayah hukum. Itu aja kalimat orang India ini. Jadi demikian. Enggak. Bang, Oh ya udah lu dulu. gua mau nanya pesan. Ya udah. Entar lu. Bang, ini kan kemarin sampai Bang Andi sendiri dari mulut ya Bang Farhad mengatakan bahwa seperti apa ya, itu orang gila yang mengada-ngada uangnya ada di saya. Ini gimana sih Bang? Sangat miris sebenarnya sih kalau kita dengar dari mulut seorang Farhad Abbas gitu Bang. Ini gimana Bang? Ya, saya hanya mau katakan dengan Bung Farhad, ya, jangan memberikan statement tentang kalimat gila kepada orang, ya. Jadi sebenarnya orang gila itulah sesungguhnya orang yang waras tuh. Ya. Jadi sesungguhnya orang yang menganggap dirinya waras itu adalah orang gila sebenarnya. Jadi itu kalimatnya, ya. Jadi saya mau katakan sama Bung Farhad, ya udahlah, kita selesaikan aja baik-baik, duduk bersama, ya, panggil Sanjaynya, panggil Andinya, ya, karena sesungguhnya kalau kita tidak menghadirkan, ya, si Sanjaynya, berarti kita semua sama-sama orang gila itu. Itu aja saya mau katakan, ya. Jadi itu kawan. Terakhir. Dulu, Bang, ini infonya bahwa kemarin itu apa benar Bang, maksudnya dikatakan bahwa Abang kemarin memberikan surat kuasa ke Bang Herwanto itu sebagai surat kuasa palsu atau seperti apa sih Bang? Ini lagi marak banget nih Bang tentang kemarin ditunjuk sebagai tim kuasa hukum UMKM. Saya tidak pernah memberikan surat kuasa pada siapapun. Okay. Jadi orang yang minta kuasa dari saya, kan itu kan? Jadi saya kan menerima kuasa, benar nggak? Betul. Loh, saya nggak pernah. Saya klien apa? Saya kan kuasa hukum. Jadi kantor saya menerima, ya,
kuasa dari seseorang, clear. Itu jawaban saya. Jadi saya belum pernah memberikan kuasa pada siapapun. Jadi seperti itu deh. Oke. Oke Bang, mungkin yang terakhir Bang, pesan untuk masyarakat atau UMKM Bang tentang investasi banyak atau maraknya investasi bodong Ya. yang beredar di Indonesia ini Bang. Saya pesan kepada masyarakat kita yang tercinta, hati-hati kita mau berinvestasi, ya. Hati-hati kita mempercayai mentang-mentang ini warga negara asing, ya. Bos besar seperti itu tiba-tiba bikin usaha investasi. Itu hati-hati. Ini kan banyak sekali. Saya jujur ya, saya tangani investasi bodong ini 1, 2, 3 kali, ya, sampai ke pengadilan. Rata-rata warga negara asing. Nah pertanyaannya, ini pemerintah kok ada ruang kosong memberikan kesempatan kepada warga negara asing datang ke Indonesia hanya untuk mengumpulkan uang rakyat yang nggak seberapa, lalu tadi sistemnya menipu, kan seperti itu tuh. Nah makanya saya minta kepada rakyat Indonesia dan pemerintah, ya, tolonglah ini selesaikan ini yang investasi bodong ini, para pengusaha nakal yang hanya meminta keuntungan di dalam negeri ini. Ini terlalu banyak ruang kosong di negeri ini yang diambil kesempatan oleh para penjahat itu kan. Nah maka ini pemerintah harus agak ketat untuk mengawasi semua itu. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Bang. Oke, Ya. Kak.